aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bapak izin saya sebagai narasumber nanti sebelum kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di Desa Kawanan Babi dimulai. Terlebih dahulu sambutan dari kepala sekolah SMK Umbroto yaitu Bapak Koni SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SMK Bulak. Mungkin nanti materinya yang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus SPD, beliau calon guru penggerak angkatan 10. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya Bapak Firdaus. Baik, terima kasih Bapak Holidi. Bapak Ibu guru, sebelum kegiatan ini dimulai, saya mau memaparkan materi. Terlebih dahulu kita explaining dulu. Explaining itu macam permainan sebelum kegiatan dimulai. Nanti begini, silakan Bapak Ibu guru berdiri dulu ayo. Bapak Ibu guru berdiri dulu. Biar semangat. Bapak Ibu guru, nanti ketika saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang semangat pagi, yes, gitu ya. Ya. Pagi, yes, 3 kali. Setelah 3 kali baru yes ya. Saya pengen dengar, lihat semuanya Bapak Ibu bersama belajar. Siap? Siap. Semangat pagi, Yes. Masih berapa Pak? Satu lagi. Pagi, yes. Ya. Siap Bapak Ibu dulu? Semangat pagi, Yes. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat. Sebelum dimulai kegiatan pada kesempatan ini, terlebih dahulu setelah barisan SBD, saya ada pertanyaan. Barangkali nanti ada yang bisa jawab. Saya anggap Bapak Ibu guru itu bisa jawab pertanyaan. Itu adalah Bapak Ibu guru hebat. Siap dengan pertanyaan saya? Siap. Pertanyaannya adalah kuda apa yang punya kaki satu? Saya tahu penjelasannya. Kuda apa yang punya kaki satu? Ayo. Kuda apa? Gak usah malu-malu. Ibu Surah, silakan. Kuda lumping, Pak. Amaru apa? Kuda lumping. Kuda lumping. Cek apa jawabannya? Kuda apa yang punya kaki satu? Kuda lumping. Teper. Salah. Mungkin ada yang bisa mau jawab. Ayo, silakan. Kuda apa yang punya kaki satu? Kuda kecelakaan. Suli, monggo. Kuda apa yang punya kaki satu? Kuda habis kecelakaan. Jawabannya salah. Mohon maaf Bu Suli. Saya kasih satu kesempatan lagi. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Kuda apa yang punya kaki satu? Barangkali kepala sekolah Pak Holi, monggo. Kuda apa yang punya kaki satu Pak Holi, monggo. Kuda apa? Kuda pergantian. Ya, menyerah.
Jawabannya salah zon. Oke. Menyerah? Menyerah? Tidak apa yang punya kaki satu atau berkaki satu itu adalah kuda catur. Ayo, kuda catur. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hebat. Nah, sedikit sudah, pertanyaan sudah. Sekarang artinya saya membawakan materi. Di sini Bapak Ibu hebat kepala sekolah. Aksi nyata diseminasi budaya positif ini merupakan pembelajaran yang saya tempuh, yang saya pelajari pada saat saya pendidikan di Jalan Guru Bergerak angkatan 10. Diseminasi budaya positif ini ada di modul 1.4. Artinya apa? Saya ingin sharing di sini, sharing pengalaman, sharing. Saya ini di sini sudah melaksanakan budaya positif. Cuma sekali lagi ini hanya sekedar sharing pengalaman, sharing pengetahuan terkait apa yang saya dapatkan selama saya jadi guru penggerak. Yang saya sampaikan barangkali bisa diterapkan dan diusahakan nantinya bisa diterapkan di sekolah kita tercinta yaitu SMK Ulul. Baik. Di sini ada satu pertanyaan bisa dilihat di slide. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Dan saya sudah menjawab di sini. Dengan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, tentunya akan membuat kegiatan di sekolah menjadi lebih baik. Karena lingkungan yang positif akan membuat suasana sekolah akan lebih nyaman. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau misalkan ada Bapak Ibu di satu tempat, di kelas misalnya, dan di kelas itu suasananya seru, saya yakin Bapak Ibu tidak bisa. Betul nggak? Makanya usahakan suasana positif itu ada di sekitar kita. Di mana? Ya di sekolah, baik itu di kelas, di ruang guru, atau di kantor dan lain-lain. Suasana positif. Budayakan yang namanya budaya positif di sekolah. Lanjut. Lanjut, ada di sini pertanyaan Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bisa di-share terkait jawaban saya ketika ada pertanyaan seperti ini. Sebagai seorang pendidik, cara saya adalah menciptakan lingkungan yang positif terhadap siswa dengan menanamkan nilai positif berupa pembelajaran yang bermanfaat, contoh yang baik, dan kebiasaan penerapan kegiatan positif seperti zikir bersama, untuk aktivitas positif lainnya. Di sini ada satu slide lagi, mungkin bisa disampaikan. Di sini ada harapan-harapan Bapak Ibu. Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Harapan kita bersama sebagai pendidik sebetulnya. Harapan-harapan yang ingin saya lihat berkembang pada murid-murid saya setelah mempelajari modul ini adalah jiwa semangat, murid semakin tinggi dalam belajar, fokus, dan berkarya serta berkarakter profil belajar Pancasila. Tadi ketika saya sharing-sharing dengan Bu Anda, Pak, sekarang itu sudah di KPK. Sampai selaku calon guru kita, mari perkenalkan yang namanya belajar profil Pancasila. Makanya tadi di agenda KPK itu ada yang namanya P5. Nanti kedepannya kita pasti akan berhubungan, akan ketemu yang namanya P5. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu yang namanya P5. Oke, next. Sebentar Bapak Ibu guru. Oke, di sini ada budaya positif, definisi 5 positif contoh. Dalam kegiatan guru bergerak, pendidikan guru bergerak, dikenalkan, diajari budaya
budaya positif, restitusi 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang setidaknya kita mengenal, kalau bisa kita kerasukan, karena 5 posisi kontrol ini sangat penting. Tadi diketahui oleh MBC. Baik, bisa dilihat di slide ini. Saya pernah ini sudah membuat PowerPoint apa menciptakan program kebajikan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kebajikan itu apa? Hal yang baik, hal yang berhubungan dengan hal-hal yang baik itu namanya kebajikan. Kalau dari kebajikan apa? Keburukan. Jadi kebajikan antoninya adalah keburukan. Next, yang kedua, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jangan membaca. Daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Pentingnya yang namanya ini. Ada beberapa daftar kebajikan yang saya susun dan saya menemukan 5 daftar kebajikan. Yang pertama adalah disiplin. Seperti yang kita tahu bersama dan kepala sekolah Pak Oli selalu bilang, selalu kasih informasi bersama di guru WA, di grup guru. Mari Bapak Ibu guru jaga yang namanya kedisiplinan. Artinya disiplin itu tidak hanya untuk murid, tapi kita sebagai pendidik harus punya tanggung jawab, yaitu disiplin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, siapa yang tahu? Ki Hajar Dewantoro. Kalau orang Jawa menyebutnya Ki Hajar Dewantoro, kalau orang bukan orang Jawa biasanya disebut Ki Hajar Dewantara. Tidak diubah antara A dan O. Tapi kalau orang Malaysia menyebutnya bukan A dan O. Ki Hajar Dewantoro. Ya. Lalu kebajikan yang telah disusun bersama, yaitu yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu. Yang kedua adalah jujur itu penting. Sedangkan yang ketiga adalah peduli, respect. Rasa respect itu sama penting. Apa yang dimaksudkan respect itu? Kalau bahasa kerennya apa? Care. Ya. Punya yang namanya rasa empati. Apa empati itu? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalkan saya melihat bunga sedang sedih, saya juga ikut. Ya, sedih maksudnya. Maksudnya bunga sedang sedih, saya juga ikut sedih. Rasa kepedulian. Setidaknya saya bertanya, kenapa kamu sedih bunga sedang? Itu rasa kepedulian. Sesama dengan sejawat antara pendidik dengan pendidik. Saya menjadi biasa beberapa maksudnya sebagai pendidik. Itu namanya rasa peduli, respect, care. Next, daftar kebajikan yang keempat adalah pembiasaan 6S. Kalau di SMP ulul albab, saya lihat di situ ada 5S kalau tidak salah ya. Ternyata dalam pendidikan guru gerak, saya menemukan ada satu tambahan lagi. Tidak hanya 5S tapi 6S. Awas jangan kira S betul gitu ya. Please don't talk about S betul. Pembiasaan 6S nanti ada jawabannya di situ. Saya kunci dulu 6S itu apa. Dan yang terakhir tentang kebajikan yang positif adalah berbaris dengan tertib. Kalau di negara Jepang, berbaris itu sangat sekali dicontohkan dengan baik. Bahkan untuk yang namanya kalau misalkan antrian itu, kalau di Jepang itu sangat antri. Tertib setahu saya maksudnya bukan saya pernah ke Jepang ya, saya lihat di YouTube itu bahkan budaya antri itu memang betul-betul diterapkan. Kalau saya lihat di YouTube itu di Jepang budaya
antri yang namanya antri tertib itu. Bahkan untuk sekedar antri saja, kalau misalkan antrian itu panjang, orang Jepang itu dibuat macam tidak hanya sekedar menunggu, tapi bagaimana waktu kosong itu dimanfaatkan dengan baik, misalkan dengan membaca buku, melihat informasi artikel dan lain-lain. Bukan selfie ya. Tapi saya tidak mengatakan selfie itu apa tidak boleh, tetap silakan. Tapi akan lebih baik kalau misalkan ada waktu kosong kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin atau hal yang baik. Next, lanjut. Nilai utama sekarang. Nilai utama yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Yang saya harapkan di sini tentu ada disiplin, peduli, pembiasaan S. Di sini ada gambar-gambarnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, 6S itu adalah jawabannya ada di sini. Apa 6S itu, Pak Firdaus? 6S itu adalah senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Bukan santuy ya. Jangan salah, santun sama santuy itu beda. Ya, jadi membedakan 6S. 6S itu adalah senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Saya ingin Bapak Ibu menghafal bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng. 6S itu apa, Ibu? 1, senyum. Sapa, salam, salim, sopan, santun. Kasih semangat dulu. Baik, kebiasaan 6S, melaksanakan piket, terus nilai utama yang dijadikan perhatian pada sekolah yaitu baris dengan tertib. Makanya di sentra wilayah ini ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dan kita mendukung. Saya dengar informasi dari Menteri Pendidikan dan Makarim bahwasanya katanya pramuka mau dihapus. Dan alhamdulillah tidak jadi ya. Jadi karena banyak yang tidak setuju. Ya, sekian dan terima kasih. Lanjut, please. Slide berikutnya, Bapak Ibu guru. Beliau positif diskusi. Beliau positif diskusi di posisi kantor. Lanjut. Setelah mengisi di mana posisi kontrol Anda selama di rumah maupun di sekolah, tanyakan pada diri, apakah saya berbeda menghadapi anak keponakan dengan menghadapi murid-murid saya? Mengapa berbeda? Bapak Ibu, dalam pembelajaran 1.4 di kegiatan guru bergerak kita belajar yang namanya posisi kontrol. Mengapa kegiatan ini penting? Karena sekali lagi yang namanya pendidik itu manusia. Kadang-kadang jangan sampai permasalahan dibawa ke sekolah. Misalkan lagi tidak akur sama suaminya, terus bawanya nanti di kelas waktu belajar marah-marah, jangan sampai. Makanya diingatkan tadi jangan lupa yang namanya 6S. Selama ini cobalah mengisi garis di kontrol bandingkan dengan posisi Anda. Setelah mengikuti pelatihan ada perbedaan mengapa bagaimana untuk sampai di posisi manajer apa yang perlu. Nah, di sini ada pertanyaan. Perlakuan di rumah dan di sekolah. Saya perlakuan sama. Nah, yang paling penting kalau itu perlakuan antara di rumah dan di sekolah. Sebagai seorang pendidik itu harus sama. Saya memperlakukan sama antara anak saya, keponakan saya, dan anak di sekitar tetangga ya. Bukannya setiap anak punya anak, bukan seperti itu maksudnya. Saya memperlakukan sama antara anak saya, keponakan saya, dan anak-anak di sekitar tempat saya dengan murid-murid saya di sekolah. Artinya, Bapak Ibu, kalau sudah memperlakukan hal yang sama, kembali lagi budaya positif, tidak membeda-bedakan antara anak satu, anak A dan B. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Karena penting, kalau misalkan Bapak Ibu membeda-bedakan antara si A dan si B, itu namanya
diskriminasi. Oh, mentang-mentang si A pandai, terus si B kalau banyak ya didengerin. Semuanya sama. Kalau misalkan ada pertanyaan, baik itu katakanlah B bertanya di mana B itu merupakan siswa yang kurang misalkan kurang pandai, siswa yang biasa-biasa saja, sekiranya dia memang betul-betul bertanya, kita jawab. Kita perlakukan siswa itu sama, tidak berbeda-beda. Ya, ini sudah selesai dari slide resolusi atau selampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak Ibu sebelum saya lanjut tentang budaya positif di sekolah, Bapak Ibu saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya 6S? Sudah ya? Misalkan mulai dari sekarang ketika sudah tahu yang namanya 6S, Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan tidak hanya sekedar teori, tapi menerapkan pada saat Bapak Ibu sudah ada di lingkungan sekolah. Saya langsung buka pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tentang budaya positif. Pak Maruf, ya silakan Bapak Maruf. Izin Pak Maruf. Ya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya dan juga terima kasih materi yang sudah disampaikan. Saya mau izin bertanya berkenaan dengan pola pikir siswa dan juga bagaimana cara mencetak karakter siswa agar lebih baik seperti itu. Atau bahasa lain biar tidak memiliki karakter keras sehingga anak-anak itu menjadi menantang terhadap perintah atau petunjuk guru yang semestinya harus dikerjakan. Tentunya dalam hal positif. Dalam hal ini mungkin berhubungan dengan pembentukan budaya positif. Maka dari itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Firdaus selaku pemateri bagaimana kami untuk mencetak karakter baik sehingga dengan karakter itu bisa budaya dan menjadi 6S seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Maruf. Kasih blok dulu Bapak. Pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Maruf. Pak Maruf bertanya, Pak Firdaus, bagaimana cara membentuk karakter siswa agar karakter siswa itu luhur, menjadi karakter yang tidak keras, baik dan lain-lain. Begitu Bapak Maruf ya? Ya. Jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Siswa. Apa itu? Tiga hal. Guru itu harus punya tiga hal. Di depan, di tengah, dan di belakang. Maksudnya apa Pak Firdaus? Di depan, di tengah, dan di belakang. Di belakang itu adalah menjadi motivator, memberikan yang namanya dorongan. Jadi guru itu harus itu yang namanya pemikiran hanya dewasa, harus pemikiran dengan hanya dewasa. Apa itu? Di belakang memberikan dorongan, motivasi. Di tengah Pak Firdaus apa? Di tengah itu adalah membimbing. Dibimbing murid itu. Contoh, karena sebagai guru kalau sudah ngajar ya kalau sudah selesai. Yang seperti itu. Di belakang itu adalah memberikan motivasi atau dorongan, di tengah itu membimbing, di depan memberikan teladan atau tauladan. Yuk diingat-ingat. Ingat di belakang apa maksudnya saya? Memberikan motivasi atau dorongan, di tengah membimbing, sedangkan di depan memberikan teladan. Kalau misalkan guru tersebut itu melakukan tiga hal ini, insya Allah murid tersebut itu kemungkinan besar akan lulus sertifikat, akan
menjadi harapan kita atau sesuai dengan harapan yang kita mau. Ingat, di depan, di tengah, di belakang. Cek pengetahuan lagi, masih ingat nggak? Bukan cuma di belakang apa barusan? Oh, masih ada motivasi. Barusan motivasi yang lalu ya, Anda sudah lupa ya? Yo, ingat nggak? Itu di belakang. Di belakang apa? Memberikan motivasi. Silakan. Cara membentuk karakter murid agar sesuai dengan harapan pendidik atau guru. Apa? Barisan? Jawaban saya. Ya ada tiga. Satu depan, tengah, sama belakang. Ya, depan apa? Kalau di depan itu jadi contoh. Kita yang bimbing. Di belakang motivasi. Kasih tepuk tangan. Baik Bapak Ibu guru. Nah, itulah jawaban saya. Makanya penting untuk kita sebagai guru mengetahui, memahami pentingnya yang namanya prinsip atau pemikiran di Hajar Dewata. Saya masih buka pertanyaan satu lagi. One more, silakan. Dari Ibu. Dulu. Monggo. Ada pertanyaan beliau masih atau membentuk karakter siswa agar sesuai dengan harapan kita. Monggo. Pertanyaan yang lain atau yang lagi-lagi? Silakan dulu lagi-lagi. Monggo. Masih membuka pertanyaan saya. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan terkait aksi nyata diseminasi budaya positif. Dipersilakan. Pak Farhan. Kasih tepuk tangan. Oke, pertanyaannya. Saya kalau mau komentarnya jujurnya tidak. Pak Farhan jangan bicara politik ya. Saya harus juga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tadi tidak ada yang memperbedakan antara kampus yang berbenah yang begitu. Misalkan di dalam benas, pertanyaannya itu di mata pelajaran apakah itu harus dijawab atau tidak? Dan juga ada pertanyaan seperti ini misalkan, pertanyaannya itu hampir hampir ke materi. Cuma jawabannya itu kayak coba-coba di luar materi. Apakah itu boleh dijawab atau tidak? Seperti itu. Tadi kan ada pembahasan tidak boleh berbeda-bedakan sama yang bertanya atau yang itu harus dijawab seperti itu. Mungkin cukup saya. Kalau orang tanya, Mas Firdaus, bagaimana kan Bapak Firdaus tadi menyampaikan, jangan sampai kita sebagai pendidik itu membeda-bedakan antara murid satu dengan yang lain. Misalkan di kelas Pak, kasusnya seperti ini Pak. Kalau misalkan kita sebagai guru tidak begitu paham terkait materi atau jawab, ada anak bertanya tapi kita tidak begitu paham dengan jawabannya atau kita tidak bisa menjawab sebetulnya. Bagaimana cara kita mensiasati? Bagaimana cara kita menjawab? Sedangkan kita tidak begitu paham terkait apa yang disampaikan, jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak tersebut. Itu Pak Ahli ya, kata kuncinya ya. Baik, saya akan coba menjawab. Nanti kita seri-seri ya, setelah saya jawab mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu. Jawabannya seperti ini menurut saya. Yang paling utama, saya senang Pak Farhan barusan, berarti Pak Farhan paham dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya penting untuk kita sebagai pendidik tidak boleh membeda-bedakan antara murid A dengan si B atau antara murid yang satu dengan yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan di mana jawaban kita tidak tahu atau dari pertanyaan tersebut itu terlalu sulit, ya jangan sampai kita